Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Sekolah SMPT An-Naba and tim yang luar biasa super. Kenapa? Karena mampu mempersiapkan generasi-generasi setelahnya dengan kesiapan dari hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-9. Nanti teman-teman bisa cek bahwa janganlah engkau meninggalkan generasi lemah setelah kita, gitu ya. Jadi kami, ya, Ana, kemudian Ibu Intan, Pak Holik dan teman-teman yang lain, ya, Pak Bima, betul ya, tadi baru harus di bawah, itu akan meninggal, akan wafat. Tapi Allah perintahkan untuk jangan tinggalkan generasi yang lemah. Siapa generasi yang lemah? Teman-teman semuanya. Makanya inilah salah satu momen acara untuk menguatkan teman-teman agar nanti tidak menjadi generasi yang lemah imannya, lemah hartanya, lemah wawasannya, lemah sakofahnya. Tidak boleh. Bu Intan dan kawan-kawan ingin teman-teman itu kuat semuanya, kuat hafalannya, kuat rezekinya, kuat badannya. Jadi itulah definisi kuat di sini, ya, kuat semuanya, seperti itu, ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini tadi diberikan nikmat oleh Allah. Wabil khusus hari ini yang diberikan nikmat apa yang paling terasa? Sore ini yang paling terasa nikmat apa? Betul sekali, nikmat duduk. Coba kalau kakak Nipi Sulan, dia akan mungkin bisa duduk kayak gini, ya. Nikmat duduknya luar biasa, jangan disepelekan, ya. Makanya sekalinya duduk, jangan goyang kanan goyang kiri, hanya mengganggu orang lain, ya. Nikmat duduk, nikmat sehat yang jelas kita syukuri dengan apa? Dengan siap-siap kita untuk sama-sama tolabul ilmi, belajar. Inilah kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian tidak lupa selalu sholawat dan salam kita haturkan kepada muassis dakwah terbaik kita, kepada orang yang akan jadi teladan kita madal hayat sepanjang hayat, orang yang paling kita rindukan, superhero, ngalahin Batman, Superman, Wonder Woman, dan Mang Emen mungkin, ya. Siapakah beliau? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih memang dibilang hebat? Kenapa sih dibilang super hebat? Coba bayangin teman-teman, kita nggak pernah bertemu dengan beliau, betul nggak? Ini kan teman-teman lahir di zaman apa coba teman-teman? Generasi Z, teman-teman tuh masya Allah keren banget, keren abis lah pokoknya mah. Generasi yang luar biasa dengan teknologi itu berdampingan, ya kan? Semua udah bisa main HP kan, semua udah, ya. Itu salah satu ciri generasi Z itu jago dengan main HP. Kalau sekarang mah anak baru berjual 2 bulan 3 bulan udah jago main HP, ya betul nggak? Itulah ciri-ciri generasi Z, salah satunya termasuk teman-teman. Tapi hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW, hari ini kita mendengar namanya, betul nggak? Mendengar kehebatan ketika berperang, betul nggak? Mendengar kehebatan ketika menghadapi musuhnya, betul nggak? Kehebatan akhlaknya ketika menyuapi orang buta, pada orang buta itu mencacinya, memakinya, betul nggak? Itu hebatnya beliau. Kita nggak pernah bertemu, kita nggak pernah Allah berikan kesempatan, tapi kok namanya sampai ya di telinga kita hari ini. Itu salah satu ciri betapa beliau menjadi orang yang besar, yang hebat, yang punya apa? Inspirasi yang luar biasa. Nah, makanya kita patut berbangga. Mari kita berbangga kepada baginda kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini teman-teman, siapa yang sudah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Up your hand please. Angkat tangan yang sudah bersolawat. Hah? Udah ada tangannya, hilang semuanya. Udah bersolawat belum? Coba yang pede aja angkat tangan. Saya sudah kok. Tidak ada tangannya semuanya. Sudah bersolawat belum? Coba ragu-ragu. Al-ajalatu minasyaiton. Ragu-ragu itu sebagian daripada perbuatan setan. Kita mau tanya yang Iwan. Yang Iwan sudah salawat belum? Yang Awad sudah salawat belum? Sudah. Kok nggak ada yang angkat tangan? Kalau sudah angkat tangan dong. Bercanda. Ustaz mau tanya. Apa? Ana mau tanya, ya. Kakak, what is your name? Go. Aulia. Kak Aulia kapan sholawatnya?
Habis sholat. Oh, ada ya, Kak Aulia. Tepuk tangan buat Kak Aulia. Hebat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kenapa sih mesti ragu ketika ditanya udah sholawat belum? Kalau teman-teman sudah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tandanya teman-teman sudah bersolawat. Tadi nggak ada yang angkat tangan, berarti bolong nih sholatnya. Ada yang bolong nggak? Nggak ada. Teman-teman mungkin karena nggak nyadar ya. Saya ditanya udah sholat belum? Padahal ini bukti kebesarannya Nabi Muhammad sampai-sampai apa? Sholawat dimasukkan kepada bacaan sholat. Coba. Saking kita tuh sebagai umatnya jangan sampai kelewat nggak sholawat. Jadi dimasukkan ke dalam bacaan sholat. Jadi siapapun yang sholat pasti bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Itulah hebatnya, kerennya. Makanya kita waktu berbahagia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kak Aulia, betul Kak Aulia? Kita tahan dulu yang iwannya. Hello boy, for today. Okay, what is your name? Oh, Kak Fadil. Kak Fadil, aku tadi mau tanya ya. Oh, tadi tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bunyinya kok. Masuk. Nah, biar nggak beku darahnya. Buah petisnya. Siapa kita? Tadi kata Bu Intan apa katanya ininya Siapa kita Indonesia. Tadi yayanya gimana Bu Intan? SMP ITA apa? Soleh, cerdas, mandiri. Soleh, cerdas, coba. SMP ITA apa? Soleh, cerdas, mandiri. Kayaknya lebih oke kalau tangannya bergerak nih ya. Soleh, kira-kira mau dikasih kayak gimana tangannya? Soleh. Oh di sini. Oke, katanya sila. Soleh, bilang di sini ya. Soleh, kemudian cerdas gimana? Oke, cerdas. Mandiri gimana? Mandiri. Oke, siap. Gerak tangannya biar kelihatan stretchingnya ya. Siap. SMP ITN apa? Soleh, cerdas, mandiri. Keren. Sekali lagi dong biar kelihatan kan kalau dibikin TikTok jadi keren ya. Boleh main TikTok boleh? Bu Intan boleh main TikTok? Boleh ya. Aku juga suka membolehkan selama tujuannya untuk dakwah ya. Selama tujuannya untuk kebaikan. Kalau kita ya kan bukan joget-joget dangdut yang begitu-begitu ya. Ya tadi membranding SMP jangan apa agar terkenal di dunia internasional gitu ya. Masuk TikTok ya. Agar terkenal di alam jangan dalam kubur. Baik, kita cek SMP ITN apa? Soleh, cerdas, mandiri. Oke, baik, terima kasih. Kita akan masuk ke materi kita. I'm happy with Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Kenapa kita harus bahagia? Ingat, apa sih esensi tujuan kita Allah berprojolkan melalui ibu kita ke dunia ini? Apa sih hakikatnya? Abi mau tanya dulu. Abi tanya ini yang paling ujung kan? Kenal tadi Anissa, kemudian ada Aulia, Kak Fadil. Abi tuh kalau subhanallah tantangan nih kalau di SMP Al-Quran. Kenapa? Abi ngenalin nama-nama ahwat itu bisa lebih dari sebulan 2 bulan gitu ya. Karena paling jarang ketemu. Ya, kalau dengan Iwan tuh setiap hari kita jadi tahu. Kalau ahwat tuh masya Allah, makanya suka nyari trik gimana apa dikasih tanda namanya di sini. Paling jarang ketemu ya paling ngajar aja. Setelah itu nggak pernah ada interaksi kan seperti itu. Baik, what is your name, girl? April. Wah, masya Allah bentar lagi milad ya. April, siap-siap ya berdoa. Nanti Kak April berbagi kebahagiaan, bawain makanan. Amin. Ya, baik. Kak April, tahu gak sih tujuannya Allah lahirkan Kak April ke dunia ini? Untuk beribadah, untuk beri cilok gitu ya. Apakah Kak April?
untuk beribadah dan terus oke, kita akan minta bantuan. Call kalau itu ada kuis apa namanya? Call a friend. What is your name? Go. Boy. Anto. Masya Allah. Karena belajar uminya keren, jadi namanya Ampo. Anton. Oh, Anton. Bagus. Bilang koknya tuh bagus banget. Masya Allah. Tapi dia bilangan mulut. Kalau belajar itu, aku kan dulu belajar. Pasti gurunya tuh mantengin mulutnya, gitu ya. Anton, gitu ya. Tapi Ampoknya. Oke. Kalau Anton, kalau tadi kan Kak April katanya untuk beribadah dan terusin, mungkin ngasih lahan sama Anton untuk menjawab. Kalau Anton merasa dilahirin itu disuruh ngapain? Buat apa? Perspektif Anton aja dulu. Sekarang saat menjaga, Anton masih bingung. Saya ngapain ya dilahirkan? Coba masuk warung katanya. Apakah? Emang please answer my question. Apa? Anton aja nggak usah dapat bisikan kanan kiri, kalau ada bisikan syaiton. Apa? Yang paling kepikiran nama Anton aja hari ini. Oh, itu dilahirin ternyata untuk sekolah di SMP Tanada. Kayak gitu. Apa? Yang paling kepikiran? Untuk memilikimu. Keren banget. Takbir, Allahu Akbar. Anton kasih bocoran barusan, aku tuh dilahirin pingin ngebahagiain orang tua. Calon mantu idaman ya. Luar biasa. Ya. Yang apa didoain ya kan? Jadi mati soleh kan enggak gitu ya. Baik teman-teman, kita kembali ke Al-Qur'an. Back to Quran. Ada pertanyaan tadi, buat apa sih kita dilahirkan? Jawabannya jelas sekali dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Inilah kalau teman-teman belum ngerti ngapain dilahirkan, Az-Zariyat 56 memberikan jawaban bahwa Allah ya tidak menciptakan aku, kita, jin dan manusia, melainkan mereka untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi di sini bisa dikatakan beribadah. Dan beribadah bisa dikatakan apa? Segala sesuatu amal baik, amal soleh. Itu teman-teman ternyata. Jadi kalau ada pertanyaan, buat apa dilahirkan? Jawabannya ada di surah apa? Az-Zariyat ayat 56. Kak April, Kak Aulia, Kak Anissa, Kak Anton, ya, Kak Fadil, dan yang lain-lainnya apa? Kami belum hafal semua. Dilahirkan ternyata untuk beribadah kepada Allah. Nyapu, beribadah bukan. Beribadah soleh-solehan, ya. Belajar di Anaba, beribadah bukan. Beribadah. Beli cilok, beribadah bukan. Niatkan semua karena ibadah. Mak cilok kasihan tadi nungguin ya, biar ada rezekinya, beli silahkan. Itu juga ibadah. Makanya segala sesuatu dikatakan innamal a'malu binniyat. Niatkan karena Allah. Asal jangan gini. Ada sendal bagus nih. Bawa gitu ya. Bawa ditukar niat karena Allah. Gak bisa soleh karena itu bukan perbuatan baik. Ya, segala sesuatu perbuatan baik niatkan karena Allah. Kayak gini nih lihat kakak. Ada Ahwat di sini, ada Iwan di sini. Mau pakai penghalang tembok Cina sekalipun, kalau dia tidak niat beribadah kepada Allah, jebol itu tembok. Kenapa? Pengen lihat terus. Tapi kalau diniatkan karena Allah duduk kayak gini, tetap jaga diri, jaga hati gitu ya. Iya betul, bukan gak boleh, tapi jaga diri, jaga hati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikuti Abi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku mau tanya sedikit ya, yang tahu ini mah pengetahuan akan gratis nanti malam ya. Sohibul Quran di dunia. Ya Allah. Yang keempat,
Allah akan angkat derajatnya teman-teman. Allah akan angkat derajatnya teman-teman. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman jangan berkecil hati. Di dunia ini kalau merasa aku kok kurang terus, aku kok gak putih, aku kok pesek, aku kok pendek, itu pasti sebagai teman-teman. Tapi bagi Allah semua istimewa. Apalagi tadi yang keempat, ya, apalagi tadi senang dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Ya, kemarin ini kisah nyata yang baru terjadi hampir 1 bulan, tidak 1 bulan beberapa minggu yang lalu. Abi kan punya murid, punya binaan, Masya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran diberikan keluarga yang sangat luar biasa. Ya, makanya teman-teman harus bersemangat bagaimana belajar Al-Quran. Apakah mau membacanya? Apakah mau menghafalnya? Ya, jadi memang itu tugas kita. Yang pertama pasti membaca, betul nggak? Iya. Yang kedua menghafal. Yang ketiga mentadaburi. Keempat mengaplikasi dalam kehidupan kita. Jadi jadikan teman-teman itu Al-Quran yang berjalan. Maaf ya dengan teman-teman kita semua, termasuk Abi, Bu Intan, Pak Wali, Pak Bima. Jadikan diri kita adalah Al-Quran berjalan. Bagaimana kita jalan, bagaimana kita bertemu orang, bagaimana kita berbicara dengan orang, semua adalah adab Al-Quran. Ya, alhamdulillah 4 poin ini penguatan terakhir. Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan menghinakan yang lain dengannya. Hadisnya sahih teman-teman. Kenapa dikatakan hadis sahih? Ayo siapa yang tahu? Nah, ini balik ke ilmu tentang ini. Kenapa hadis ini dikatakan sahih? Kenapa Kak? Senang nih kalau ada yang jawab. What is your name, girl? Nisrina. Wah, ini nama salah satu presenter rujukan Abi ini. Nirina Jubir ya. Ada yang ingat ya? Seorang presenter yang luar biasa kondang. Dulu Abi ingat banget, Abi gak tahu lagi zaman apa. Seorang CJMTV. Wah, bahasa Inggrisnya fasih banget gitu. Makanya Abi itu kadang-kadang belajar otodidak lihat orang-orang yang jago yang segala macam. Salah satunya Nisrina Zubir. Kalau ini Nisrina apa namanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi seorang yang sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Hadis riwayat Muslim. Apa Nisrina kenapa disebut dengan hadis sahih? Karena dari Muslim. Pintar sekali Nisrina. Betul teman-teman, ini masa koran aja ya. Kalau ada hadis riwayatnya Muslim, dia adalah bukan gitu konsepnya. Kalau ada hadis riwayatnya Bukhari, dia sahih juga. Tapi kalau Bukhari Muslim, kalau ada dua-duanya Bukhari Muslim, jadi apa? Tambah sahih, pinter. Ada bahasa lain kan Nisrina tambah sahih itu. Iwan boleh dicek, boleh direbut. Tambah kata Nisrina. Kalau kata Abi kan ini, kalau keterangannya Bukhari Muslim jadi apa? Kata Nisrina tambah sahih. Betul, ada nama lain dari tambah sahih apa? Apakah? Ada tadi yang jawab di sini. Apakah? Iya, betul sekali. Kalau ada dua-duanya jadi apa? Tambah sahih kata Nisrina. Ada teman-teman, Abi kasih tahu namanya muttafaqun alaih. Itu derajatnya benar-benar nggak bisa diganggu gugat karena dua-duanya hadir Bukhari Muslim. Makanya dikatakan hadis muttafaqun alaih, nggak bisa disangka lagi. Kecuali kalau yang hadirnya cuma Bukhari, nah itu hadis sahih. Muslim hadis sahih. Tapi kalau udah dua-duanya muttafaqun alaih. Oke, baik kita ulangi. Apa yang pertama tadi apa? Kita akan cek kekompakan. Kalau kata Abi yang pertama Ahwat, berarti Ahwat yang bacakan. Siap? Yang pertama Ahwat menjadi shahihul Quran. Oke, yang kedua Ikhwan. Al-Quran menjadi syafaat bagi shahihul Quran. Yang ketiga Ahwat Termasuk sebaik-baik manusia. Oke, yang keempat Ikhwan. Masya Allah, ya Allah, kenikmatan mana lagi kalau udah Allah yang angkat. Oh, kita diangkat sama kepala sebelah aja senang banget. Apalagi yang angkat adalah Allah. Makanya pulang dari sini jangan sampai ada yang lalai dengan Al-Quran. Tapi mau tanya, Ahwat,
Ada yang sudah punya target harian baca Qurannya? Yang hariannya targetnya 1 juz ada? Bukan riak di sini, boleh angkat tangan. Ada. Yang setengah juz? Ada. Alhamdulillah. Yang 1 lembar? 2 lembar? Oke, ya. Walaupun agak malu-malu tapi yang bisa lihat sedikit. Oke. Memang betul harus punya goal setting, punya target. Iwan, Abi mau tanya, jujur nggak apa-apa ya? Di sini ada yang sudah targetnya 1 hari 1 juz? Belum, gak apa-apa Soleh, gak apa-apa. Yang sudah setengah juz sehari? Oke. Yang 1 lembar sehari? Ada lembar dari kepala. Yang 2? It's okay. PR kedua setelah yang tadi. PR kedua, Abi minta teman-teman sepulang dari sini punya target dalam membaca Al-Quran setiap hari. Boleh berapa aja targetnya, bebas masing-masing. Yang penting membaca Al-Quran. Teman-teman kita nggak boleh apa ya, sombong gini, main HP sehari bisa sampai 5 jam, masa baca Quran cuma 2 menit, itu namanya kita sombong dengan waktu yang sudah Allah berikan. Boleh nggak main HP? Boleh, tapi terjadwal, seimbangkan. Kalau kita main HP 5 jam, minimal baca Quran juga atau 5 juz misalkan. Jadi seimbang. Kalau Abi sama Abang sama Syaban itu suka begitu kalau mau main. Abang mau main berapa jam? Jadi di rumah tuh punya semacam komitmen. Abi gak pernah melarang dia mau main. Boleh. Abang mau berapa jam? 2 jam Bi. It's okay. Berarti dia ngerti. Dia harus ngaji dalam 1 hari itu totalnya 2 jam. Terserah mau dipotong-potong nih atau enggak, terserah. Abang hari ini mau main berapa jam? Abang setengah jam aja. Dia ngerti. Berarti dia ngajinya akan segitu. Begitu. Supaya apa? Abi tuh harus tawazun kita tuh dalam hidup. Ya kan, masa main HP sampai begitu tak buka Quran enggak gitu ya. Nah, inilah bentuk ketawazunan kita. Makanya PR kedua setelah dari sini teman-teman punya target. Nanti boleh setorkan lagi. Saya sama Pak guru-gurunya. Misalkan Kak Fadil, Bu Intan, aku targetnya sehari sekarang mau 12 juz. Subhanallah. Contoh itu mah contoh Pak, gak usah jadi beban gitu ya. Kata Kak Naswa tadi udah bilang, aku mah mau 5 juz. Boleh dia bilang sama Pak Hol, aku target 5 juz. Kata Kak mana tadi Kak Ampon, Bu Intan, aku mau masih belajar ya baca Qurannya. Aku boleh asal istiqomah. Ingat teman-teman, kata Rasulullah tuh apa? Gak usah banyak, yang penting istimror. Istimror apa teman-teman? Berkelanjutan. Apa namanya tuh? Berulang. Jadi kalau kata Kak April, Bu Intan, aku mah 3 lembar aja ya. Tapi istiqomah setiap kali 3 lembar itu lebih bagus ketimbang aku mau 2 juz. Tapi cerita Al-Quran jawabannya jelas, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Nah, membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling agung. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Setiap 1 huruf diganjar 1 pahala. Ya Rabbi, ini yang baca 1 juz, yang baca setengah juz, sehari dapat pahala berapa ya? Kalau di sini ada jawara matematika, di sini subhanallah ya, barakallah. Mudah-mudahan kepiawainya menjadi sebuah kesempatan untuk beribadah. Teman-teman lihat, yang jago matematika bisa dihitung. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi berkata Hasan, Sahih, Gharib dan lainnya. 1 dikali 10 kebaikan. Alif 1, tapi dikali 10 berarti 10. Bayangkan seorang Kak Naswa baca Bismillahirrahmanirrahim. Hitung teman-teman yang jago matematika. Itu berapa huruf? Ba, sin, mim. Ya Allah, rugi banget nih gak ngaji itu rugi. Kenapa? Dikatakan ibadah yang agung, setiap huruf akan diganjar dengan 1 pahala yang dikali 10 kebaikan. Anak-anakku yang soleh, pokoknya jangan lepas berat apapun matanya tak ngantuk. Abi tuh kalau udah ngantuk, teman-teman gak tahu banyak yang harus kalian. Kalau lagi baca Quran ngantuk, baris keberapa ya? Balik lagi. Baris keberapa ya? Balik lagi. Sering kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Mas tak tonton sampai titik dari penghabisan. Pokoknya sebelum tidur harus ngaji. Ya,
Kalau kerennya orang berinteraksi dengan Al-Quran itu begini nih. Satu huruf dikali 10 kebaikan. Padahal baca bismillah aja kita udah berapa? Apalagi yang bacanya 1 lembar, 2 lembar, 10 lembar. Kan 1 juz itu 10 lembar kan? So, orang matematika tolong hitungin berapa kebaikan yang didapat seseorang ketika baca satu juz. Keren, bingit pokoknya. Ya, inilah kelebihan dari seorang bersahabat. Next. Menjaga keautentikan Al-Quran. Nah, disinilah lahirnya para penghafal Al-Quran itu akan menjaga keaslian Al-Quran. Jadi dijaga sama Allah. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Ada Injil, Zabur, Taurat. Itu sudah tidak otentik lagi, dipengaruhi oleh tulisan-tulisan tangan manusia. Tapi Al-Quran Allah jaga dengan para penghafal Al-Quran. Semoga di sini ada yang Allah takdirkan menjadi para penjaga Al-Quran. Amin. Makanya yuk sama Abi, Bu Intan, Pak Wali juga walaupun usianya sudah 17 plus punya cita-cita tetap harus hafal Quran. Supaya apa? Menjadi para penjaga Al-Quran. Next berikutnya. Tadabbur dan tafakur, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Kakak, semua pertanyaan di dunia ini jawabannya semua ada dalam Al-Quran. Apapun itu. Kok kita tidak tahu? Ya kan kita belum mentadabburinya. Kita belum mengeceknya seperti itu. Ya, jadi mentadabburi Al-Quran. Next, Pauli. Sebagai obat hati ya tadi yang suka bingung, bimbang, ragu, putus asa, putus cinta. Ya, obatnya adalah Al-Quran. Ya, seperti itu. Next. Jadikanlah Al-Quran itu surat cintamu sepanjang masa. Baca Al-Quran walaupun 1 muka atau 1 surah setiap hari, karena Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang benar. Surat cinta sepanjang hayat, Masya Allah. Ini luar biasa pokoknya. Ya, gak akan rugi teman-teman. Ya, baik. Itulah banyak kelebihan-kelebihan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di sini semua Abi mau tanya. Di rumah suka pegang HP semua? Punya nomor sendiri atau nomor mama atau nomor bapak? Ada yang mama, ada yang sendiri. Itu oke. Yang Iwan punya nomor sendiri? Oke. Kalau ada yang pegang di mama di bapak nggak apa-apa. PR ketiga nih soalnya Bu Intan. Abi pingin biar kita tahu kontrolan teman-teman dengan target Qurannya. Mudah-mudahan nanti dibantu teman-teman di Anaba kita buatkan satu grup. Ya, grup untuk laporan tilawah. Kalau boleh izin Abi nanti boleh masuk, ya. Boleh enggak? Jadi Abi bisa ikut. Ini ada Kak Adil udah laporan, ini ada Kak Alfon udah laporan, begitu, ya. Ini PR ketiga, ya. Kita setelah PR pertama, PR kedua. Dicatat nggak dari PR-nya? Oke. Ini ya PR ketiga bukan ya, biar nanti kita bisa jadi CO nantinya, ya. Seperti itu, ya. Oke. Inilah hebatnya menjadi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Di ada video, ya, di penghujung ada sebuah syair lirik nasyid yang kalau habis sih menjadi spirit banget ini dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada suaranya kan? Boleh ya, teman-teman ikut bernasyid. Bisa dipesan gitu. Ini oleh-olehnya terakhir ya. Nanti bisa dicari di YouTube atau apa. Ini bagus banget saya sebagai penyemangat kita untuk mau belajar Al-Quran. Ini dari komunitas Kodus.
Ya, sambil baca linknya nanti kalau ada yang mau cek di YouTube nanti ada yang menulis boleh, biar kita bisa bareng-bareng. Selama masih ada nafas dari yang kuasa, yakinkan dalam jiwa raga kita selalu bisa. Selama masih mampu. Tolong dijalankan. Abi akan berkomunikasi dengan Bu Intan dan teman-teman agar PR teman-teman dilaksanakan. Are you ready? Oke, terima kasih teman-teman atas kehadiran, atensi, perhatian semuanya. Semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat. Abi dikasih ilmu oleh guru Abi, ditularkan lagi ke teman-teman. Amal jariah buat guru-guru Abi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, anak-anakku semuanya, salih dan salihah. Masya Allah, luar biasa. Dari apa yang disampaikan oleh Abi Jajam, bahwa poin yang kita ambil nih ya, bahwa mencintai Al-Quran itu penting ya. Bahwa akhlaknya Rasulullah itu apa? Akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Masya Allah ya, setiap langkahnya, setiap tutur katanya, setiap pandangannya itu semuanya sesuai dengan adab-adab Al-Quran. Makanya tadi dan ketika kalian makan, nilai-nilai Al-Quran, adab-adab Al-Quran yang bisa ditanamkan apa? Termasuk ketika menuntut ilmu. Ya, adab-adab Al-Quran ketika sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran ketika menuntut ilmu apa? Ada jawab? Apa? Adab-adab Al-Quran yang bisa kita tanamkan ketika kita menuntut ilmu. Contohnya pada saat sore ini apa? Ketika kita belajar rule number 1. Nah, apa? Allah malu-malu. Apa tujuan? Harus mendengarkan dengan baik dari apa yang disampaikan oleh guru kita, ya, menghormati, pencatat ilmu yang disampaikan, kemudian mengamalkan ilmu kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan. Oke, Bu Intan mau ngasih kesempatan untuk tanya jawab, diskusi. Ingat, dari 10 karakter siswa baik dalam berpikir. Salah satu yang terbaik dalam berpikir itu Terima kasih, terima kasih. Sampai ketemu lagi insya Allah. Jadi yang soleh ya. Amin.